12 tanda kepribadian Machiavelli yang harus kamu waspadai. Machiavelli adalah salah satu dari daktriat yang harus diwaspadai karena dia sangat manipulatif dan kebanyakan menduduki posisi yang tinggi dalam pekerjaan maupun pemerintahan. Istilah ini diambil dari nama seorang diplomat dan penulis Italia di abad Renaissance bernama Niccolo Machiavelli. Pada tahun 1532 Masehi, ia menulis buku Il Principe atau The Prince yang berisi nasihat bagaimana politisi dapat menduduki puncak kejayaan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun tanpa perlu mempedulikan moral. Dalam bukunya, Niccolo Machiavelli menyebutkan seorang pangeran tidak pernah kekurangan alasan untuk tidak menepati janjinya. Dalam artian, seorang pemimpin boleh bersikap manipulatif atau tidak jujur untuk meraih posisi yang diinginkan. Karena itulah, istilah Machiavellianisme akhirnya digunakan untuk menyebut siapapun yang menghalalkan segala cara demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Meskipun identik dengan politik dan kekuasaan, namun kepribadian Machiavelli ini bisa ditemukan di ragam profesi lain. Entah itu dalam posisi manajerial, direktur, pebisnis, investor, dan masih banyak lagi. Bahkan mungkin orang-orang di sekitaran kita juga ada yang menunjukkan kepribadian ini. Apa ciri-cirinya? Jika kamu menemukan 12 ciri ini, maka waspadalah karena bisa jadi dia adalah Machiavelli yang sangat berbahaya dan manipulatif. 1. Minim atau tanpa empati. Bagi seorang Machiavelli, orang lain adalah sumber daya atau suplai bagi dia yang bisa dia manfaatkan sewaktu-waktu. Orang lain adalah objek dan Machiavelli adalah subjek yang bebas berbuat apa saja terhadap objek. Karena mereka minim empati, bahkan ada yang seolah tidak punya empati sama sekali, mereka cenderung tidak mempedulikan perasaan orang lain dan cenderung tidak peka terhadap moral. Bahkan mereka justru sinis terhadap moral dan menganggap moral itu hanyalah batu sandungan bagi kepentingan mereka. 2. Pintar mendeteksi kelemahan dan potensi orang lain. Seorang Machiavelli sangat pintar mendeteksi potensi dan kelemahan orang lain. Dua hal ini dia manfaatkan untuk dimanipulasi agar orang lain bisa dimanfaatkan demi kepentingan pribadinya. Seorang Machiavelli juga biasanya gemar melakukan pansos atau panjat sosial, seolah-olah dia berteman baik dengan orang yang lebih populer atau lebih sukses. Tapi setelah terjalin hubungan kedekatan, ia akan memanipulasi orang tersebut agar mengikuti perintahnya, bahkan mentransfer sumber daya yang dia miliki kepada si Machiavelli. Itulah kenapa Machiavelli juga dikatakan sebagai parasit. 3. Manipulatif. Seorang Machiavelli itu cenderung tidak berpikir untuk mengupgrade diri sendiri demi meraih kesuksesan. Dia lebih suka berpikir bagaimana caranya memperalat, memanfaatkan, dan menggunakan sumber daya milik orang lain untuk meraih kesuksesannya. Seorang Machiavelli juga biasanya cerdas, tapi kecerdasannya ini cenderung digunakan untuk memanipulasi orang lain. Prinsip seorang Machiavelli adalah jika mereka mampu membuat orang lain bekerja keras untuk mereka, kenapa mereka harus repot-repot bekerja? 4. Egois dan ingin kontrol penuh. Seorang Machiavelli hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia biasanya juga cenderung ingin memiliki kontrol penuh terhadap orang lain atau lingkungannya, terutama bila kedua hal tersebut merupakan suplai manfaat baginya. Ia tidak mau orang yang ia manfaatkan itu bisa dikuasai oleh orang lain. Orang yang menjadi korban Machiavelli biasanya akan dijauhkan dari keluarga dan sahabatnya, sehingga hanya Machiavelli semata yang menjadi satu-satunya orang di ring satu korban dan bebas mengakses serta menggunakan apapun yang korban miliki. 5. Ambisius. Seorang Machiavelli biasanya memiliki tujuan dan dia sangat berambisi dengan tujuan tersebut. Machiavelli bisa menghabiskan waktu dan tenaganya untuk mencari tahu bagaimana cara memanfaatkan orang lain untuk mewujudkan ambisi-ambisinya. Bagi mereka, uang dan kekuasaan itu jauh lebih penting daripada hubungan antar manusia yang tulus. Karena itu, berteman dengan seorang Machiavelli biasanya toksik. Ia memandang orang lain dari apa yang bisa ia gunakan dari orang tersebut, bukan dari akhlak atau ketulusannya. Kalau seseorang itu dirasa tidak memiliki manfaat besar yang bisa dipetik oleh Machiavelli, seorang Machiavelli tidak akan mau berteman. Karena itu, circle pertemanan seorang Machiavelli biasanya hebat-hebat dan dia suka sekali pansos sana-sini untuk mendapatkan jaringan. 6. Bisa fokus pada jangka panjang. Seorang Machiavelli juga biasanya memiliki tujuan yang besar dan mereka sangat ambisius terhadap itu. Mereka bisa membuat serangkaian strategi untuk dieksekusi. Mereka juga biasanya sukses dalam karir, tapi karir dan strateginya itu dibangun mayoritas atas dasar memanipulasi orang lain agar orang yang bekerja untuk dia
7. Kurang penyesalan. Saat tindakan yang dilakukan Machiavelli merugikan orang lain, mereka biasanya tidak menyesal. Malah itu mereka anggap merupakan bagian dari rencana dan sudah resiko yang harus terjadi. Seorang Machiavelli juga biasanya memiliki kadar perhatian yang sangat rendah terhadap kesejahteraan orang lain. Karena mereka cenderung mementingkan diri sendiri, seringkali rencana-rencana yang dibuat oleh Machiavelli itu membuat orang tidak nyaman, dan Machiavelli tidak mempedulikan itu. 8. Kompetitif. Dalam pekerjaan, seorang karyawan yang Machiavelli biasanya menunjukkan performa yang baik, tapi dia tak jarang juga sikut-sikutan dengan rekannya karena jiwa kompetitifnya itu sangat tinggi. Biasanya dia juga produktif dan berorientasi hasil, dan biasanya ia mengisi jabatan yang tinggi, entah sukses sebagai politisi, manajer, direktur, investor, dan masih banyak lagi. Tapi ketika ia menjadi pemimpin, biasanya ia adalah pemimpin yang buruk karena cenderung manipulatif dan suka mengklaim hasil kerja orang lain sebagai miliknya seorang. 9. Mudah melanggar moral dan hukum. Seorang Machiavelli juga biasanya adalah orang yang sangat sinis terhadap moral. Mereka kerap menganggap orang yang masih mempedulikan moral adalah orang yang bodoh. Bagi Machiavelli, kesuksesan itu bisa diraih dengan beragam cara, walaupun dengan tindakan melanggar moral dan hukum sekalipun. Bahkan kalau perlu, hukum akan ia manipulasi sehingga ia tetap selamat walau bersalah. Seorang Machiavelli juga kerap menjadi mafia karena mereka sangat manipulatif dan sangat rapi dalam bertindak kriminal. 10. Gemar menipu dan berbohong. Seorang Machiavelli tak jarang ditemukan berbohong dan omongannya tidak konsisten. Ia juga sanggup memanipulasi informasi yang semula tidak berbahaya menjadi berbahaya, asalkan itu demi kepentingannya sendiri. 11. Licik. Seorang Machiavelli memiliki beragam taktik untuk menggapai tujuannya. Bahkan ia tidak peduli kalau taktik itu jahat dan rela menghalalkan segala cara untuk menang. Seorang Machiavelli tidak segan berubah menjadi pengkhianat hanya demi memenangkan ambisinya. Biasanya dia juga lihai dalam berkata-kata agar orang lain tidak mengendus taktik jahatnya dan malah masuk ke dalam manipulasinya. Seorang Machiavelli juga bisa menusuk sahabatnya sendiri, bahkan keluarganya, asalkan dia mendapatkan apa yang ia ambisikan. 12. Mempesona. Seorang Machiavelli terkenal memiliki public speaking yang bagus. Karena itu, mereka banyak menduduki jabatan penting dalam politik dan pemerintahan. Seorang Machiavelli sangat pandai beretorika, karena dengan itu, mereka bisa didengarkan oleh rakyatnya. Seorang Machiavelli juga biasanya akan nampak sangat menawan dan mempesona di depan publik. Mereka biasanya mempelajari ilmu komunikasi dengan baik, bahkan sampai mempelajari ilmu komunikasi hipnotis dan NLP segala demi mudah memanipulasi orang lain. Tak jarang mereka juga menunjukkan sifat narsistik di hadapan orang banyak. Mereka begitu percaya diri dan kerap menganggap dirinya itu sempurna dan lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Sama seperti dua daktriat yang lain, kepribadian Machiavelli kerap overlapping dengan psikopat dan narsistik. Seorang Machiavelli kadangkala juga bisa menjadi psikopat ketika impulsifnya keluar. Seorang Machiavelli juga bisa menjadi narsistik ketika dia tampil di depan orang lain. Namun perbedaan menonjol yang membedakan antara Machiavelli dengan psikopat dan narsistik adalah Machiavelli ini sangat lihai dalam taktik manipulasi dan selalu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memenangkan kesuksesan. Meski nampak tak seberbahaya narsistik maupun psikopat, tapi tetap disarankan untuk tidak berurusan dengan daktriat tipe apapun, karena mereka terkenal dengan kepribadian jahat, manipulatif, dan kerap bertindak antisosial dan kriminal. Apalagi bila kamu adalah seorang empath, biasanya akan jadi sasaran empuk mereka untuk dimanfaatkan, sebab empath itu biasanya justru lebih berpotensi dibandingkan dengan dark triad. Tapi bagaimana jika kamu seorang empath dan ternyata malah terjebak dalam permainan dark triad? Ada cara keluarnya. Selengkapnya akan saya bahas lebih lengkap dalam online kelas saya minggu ini dengan tema empath, dark triad, dan perang akhir zaman. Kelas ini terbatas hanya untuk 100 orang saja per sesi dan belum tentu akan dibuka kembali. Jadi mumpung ada, segera daftarkan diri kamu segera dan jangan lupa untuk ikuti juga kelas meditasinya selama 1 minggu. Informasi lengkap baca deskripsi di bawah video.